Jemaat sekalian, izinkan saya turun dari mimbar untuk menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Daun semanggi, daun kailan, buah kelapa, buah pepaya. Selamat pagi jemaat sekalian, salam jumpa dari saya. Ada kerang, ada rebon, ada kentang dalam gerabah. Dari Semarang ke Cirebon, saya datang untuk berkhotbah. Burung beranjangan, burung cendrawasih, jemaat bertepuk tangan, saya berterima kasih. Terselip di gigi, biji selasih, sekali lagi terima kasih. Gerabah bukan sembarang gerabah, gerabah tempat beras ketan. Khotbah bukan sembarang khotbah, khotbah bertema melampaui apa yang kelihatan. Perlahan jalannya kura-kura, simpan seekor di dalam peti, besar harapan tidak terkira, firman Tuhan tersimpan di hati. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama saya Catasio dari Semarang. Kita akan merenungkan satu tema khotbah yang diberi judul melampaui apa yang kelihatan. Bicara tentang kasih pemeliharaan Allah. Tetapi karena ini pertemuan pertama kita, izinkan saya menyampaikan disclaimer ya, sebagai sebuah pengantar dan sekaligus dalam bentuk cerita. Alkisah ada seorang pendeta senior yang lama melayani di suatu gereja dan kemudian pindah melayani ke gereja yang baru. Nah, karena dia merupakan pendeta yang baru, maka di gereja yang baru itu dia dijadwal khotbah 1 bulan penuh, 4 minggu berturut-turut dia berkhotbah. Minggu pertama dia berkhotbah, setelah selesai khotbah, jemaat manggut-manggut, khotbahnya bagus, tetapi terlalu pendek, 5 menit sudah selesai. Jadi ya bagus tapi tidak puas, ya 5 menit selesai. Jemaat, coba nanti minggu depan ya. Masih ada minggu kedua. Minggu kedua pendeta senior ini khotbah lagi. Khotbahnya bagus, tapi terlalu pendek, 5 menit selesai. Jemaat mulai kasak-kusuk. Ya bagus sih khotbahnya, tapi terlalu pendek. Belum puas sudah selesai. Wah, tapi cobalah ngomong dengan majelisnya ya. Beritahu supaya khotbah lebih panjang. Majelisnya bilang cobalah nanti nunggu minggu ketiga. Minggu ketiga pendeta seniornya khotbah lagi. Bagus khotbahnya, tapi terlalu pendek. 5 menit sudah selesai. Wah, jemaat makin kasak-kusuk. Harus diberitahu ini, agak panjang sedikit. Apa gajinya kurang, khotbah kok singkat? Tolong majelisnya kasih tahu supaya khotbah lebih panjang. Majelisnya bilang, tidak apa-apalah. Nasi nunggu yang minggu yang keempat ke terakhir, nanti baru kita evaluasi secara keseluruhan. Wah, jemaat sudah siap nunggu minggu keempat. Minggu keempat pendeta senior itu khotbah. Khotbahnya bagus, tetapi panjang sekali. 2 jam baru selesai. Wah, jemaat mulai kasak-kusuk, kamu sih protes, banyak bilang 5 menit, sekarang tuh dikasih 2 jam ya. Waduh, saking puasnya sampai blenger ya, kelenger ya, kebanyakan ya. Akhirnya ketua majelisnya menghadap sama pendeta senior. Pak pendeta mewakili jemaat tanya ini, kenapa minggu 4 kali berturut-turut khotbah, minggu pertama, kedua, ketiga 5 menit, minggu keempat 2 jam. Pendeta sendiri berkata, oh ada alasannya. Minggu pertama saya khotbah itu gigi saya masih sakit. Wah, senut sakit, jadi untuk khotbah itu nggak nyaman. Makanya 5 menit selesai. Masuk akal ya, alasan bisa diterima. Lah minggu kedua saya ke dokter meriksa, ya ini parah sekali. Harus dicabut giginya, nggak bisa ditambal. Bukan cuma 1, ada beberapa gigi. Jadi gigi saya banyak yang ompong, malu kalau khotbah di depan jemaat ya. Makanya 5 menit sudah selesai. Masuk akal, alasannya bisa diterima. Nah kalau minggu ketiga itu saya akhirnya memutuskan pakai gigi palsu.
Nah, karena saya baru pertama pakai gigi palsu, belum terbiasa. Jadi khotbah cuma 5 menit sudah selesai. Nah, minggu keempat kok 2 jam. Oh, kalau itu saya mohon maaf, itu kesalahan saya. Karena di minggu keempat itu saya keliru memakai gigi palsu istri saya. Jadi Bapak Ibu, ini disclaimer. Kalau khotbah saya nanti dinilai terlalu singkat atau terlalu panjang, kalian sudah tahu alasannya. Sekarang kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan, melampaui apa yang kelihatan. Lukas mengawali ceritanya dengan satu kisah. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir akan hidupmu. Perhatikan konteks kalimatnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, artinya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau zaman sekarang, bolehlah disebut sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan saja, hidupnya masih khawatir. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Kita orang Kristen semuanya sudah percaya kepada Allah. Masih merasa khawatir dalam hidupmu? Masih ya? Yang tidak khawatir angkat tangan? Tidak ada, semuanya khawatir. Hari ini berarti khotbah ini cocok buat Bapak Ibu saudara sekalian. Janganlah khawatir akan hidupmu lah. Bagaimana tidak khawatir, Pak? Banyak jemaat mengeluh, pandemi itu sudah susah, Pak. Setelah pandemi lebih susah, Pak. Mal-mal memang rame, tapi rame sama rojali, rombongan jarang beli ya. Karena mereka tuh daya beli masyarakat menurun, Pak. Warung-warung sepi, toko sepi, usaha omset menurun, Pak. Bagaimana tidak khawatir? Sekalipun kita mengaku orang percaya beriman kepada Allah, hidup kita masih dipenuhi dengan khawatir. Musim kemarau kita khawatir, aduh udara panas, gerah ini, aduh tidur susah, apalagi debu-debu berterbangan yang nanti bawa penyakit, waduh kemarau ini menyusahkan, kita khawatir banyak hal. Nanti kalau panas matahari itu begitu menyengat, nanti kalau kena kulit jadi kanker kulit, tidak bisa lagi berjemur matahari di musim kemarau. Kita khawatir waktu musim kemarau, berharap hujan turun. Waktu hujan turun ternyata kita juga khawatir. Waduh, hujan mulai turun ini. Nanti kalau banjir gimana? Nanti kalau atap bocor gimana? Nah, kalau berangkat kerja, berangkat kantor, berangkat sekolah, nganter anak, kalau hujan gimana? Wah, merepotkan. Apalagi musim dingin nanti flu, pilek, dan lain sebagainya. Musim kemarau kita khawatir, musim hujan kita juga khawatir. Kita punya anak sekolah di luar kota, nggak pernah telepon. Waduh, ini anak kok jarang telepon, kenapa ya? Khawatir, jangan-jangan ada apa-apa. Begitu anak kita telepon, kita khawatir. Biasanya nggak pernah telepon, ini kok telepon. Ada apa ya? Jangan-jangan ada apa-apa. Nah, kita tuh hidup dipenuhi dengan khawatir. Telepon khawatir, nggak telepon juga khawatir. Waduh, pemerintah sekarang dipimpin presiden orang sipil. Wah, bisa apa itu? Pasti tidak tegas, pelongo-pelongo aja ya. Begitu diganti yang militer, wah ini jangan-jangan nanti tegas, otoriter. Gimana nih pemerintahan? Kita terlalu khawatir akan hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Hidup itu bahkan diterjemahkan lebih sederhana lagi oleh Tuhan Yesus. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Menyentuh kehidupan sehari-hari, hal yang pokok yang harus kita jalani setiap hari. Bukan sekadar hidup secara luas, tetapi secara sempit. Makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang kelihatan, seringkali itu menimbulkan rasa khawatir. Oleh karena itu kita diajar untuk melihat dengan iman, melihat melampaui apa yang kelihatan. Bacaan pertama kita Kejadian pasal 15 dan bacaan kedua Ibrani pasal 11 mengisahkan seorang tokoh bernama Abraham. Waktu dia dipanggil Tuhan, ia umur 75 tahun, sudah tua. Dipanggil dari Ur Kasdim, tanah leluhurnya, ke Haran, dan kemudian Tuhan berkata, kamu harus pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Tidak tahu. Bayangkan 75 tahun, ninggalkan zona nyaman, ninggalkan sana saudara, jadi nomaden, pengembara, ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan, tidak tahu kemana. Kalau kita hanya fokus kepada apa yang kelihatan, hidup itu akan dipenuhi khawatir. Tapi Abraham belajar untuk percaya kepada Allah, belajar untuk beriman kepada Allah, melihat dengan iman, melampaui apa yang kelihatan.
Orang berkata, sudah tua ngapain repot-repot keluar, lebih baik duduk dia menunggu hari tua. Sudah nikmati aja, sudah tua. Kalau mengembara jadi nomaden itu tugasnya anak muda. Tapi Abraham berangkat setia sama Tuhan karena percaya kasih pemberian Tuhan. Bertahun-tahun dia menjalani hidup dengan iman, ada banyak masalah, tapi Tuhan menyelesaikannya bagi Abraham. Sehingga Tuhan menuntun Abraham menjadi orang yang sukses. Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Keturunanmu akan sebanyak bintang bertaburan di langit. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan oleh karena kamu, semua orang akan diberkati. Wah, Tuhan ngomongnya enak. Padahal waktu itu umur Abraham 99 tahun. Istrinya Sarah umurnya 90 tahun. Sudah mati haid, sudah menopause. Mungkin kalau orang yang tidak beriman berkata Tuhan tuh ngawur ya, mimpi kali ya. Abraham sudah tua, jangankan punya anak, lihat perempuan aja sudah males. Lihat perempuan tidak ada lagi gairah, apalagi istrinya sudah mati haid, sudah menopause. Bagaimana bisa punya anak, apalagi menjadi bangsa yang besar, anak cucunya seperti bintang bertaburan di langit. Kalau kita hanya fokus kepada apa yang kelihatan, terlalu banyak khawatir. Tapi Abraham belajar percaya. Dan tahun kemudian anaknya lahir. Seorang laki-laki bernama Ishak. Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan kasih pemeliharaan kepada orang yang beriman kepadanya. Ketika anaknya sudah mulai besar, Tuhan memberi perintah yang baru. Persembahkan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, cuma anak tunggal, anak satu ya, kalau disembelih mati ya selesai. Bagaimana bisa punya anak cucu? Tapi Abraham belajar untuk melihat dengan iman, melampaui apa yang kelihatan. Dengan rela dia mempersembahkan anaknya. Dan kemudian Tuhan memberikan gantinya seekor kambing domba sebagai persembahan. Jadi kalau orang Kristen sama Islam ribut itu keliru. Yang dipersembahkan tuh Isa, yang dipersembahkan tuh Ismail, bukan. Yang dipersembahkan tuh kambing domba, ya. Selesai, ya. Nggak usah berdebat. Karena iman, Abraham bisa melihat melampaui apa yang kelihatan. Nah, itulah yang kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Lukas pasal 12 ayat 24. Pandanglah burung gagak di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, dalam gudang, tetapi diberi makan oleh Allah. Bapak Ibu, dan bumi Israel itu kaya dengan berbagai jenis burung. Baik yang hidup di habitat Israel di daerah subtropis maupun yang di padang gurun belantara yang panas, kering, dan terik. Selain itu, bumi Israel juga merupakan jalur lintas migrasi burung-burung dari benua Afrika menuju ke benua Eropa dan Asia Barat, melewati wilayah utara dari Laut Merah dan semenanjung bumi Israel pada waktu itu. Jadi kalau bicara soal burung, bangsa Israel itu kaya dengan berbagai jenis burung, baik burung lokal yang tinggal di habitat Israel maupun burung-burung yang bermigrasi, burung musiman yang datang silih berganti hampir setiap bulan. Nah, burung gagak adalah burung yang umum ada di bumi Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung gagak di udara, para pendengarnya paham betul apa itu burung gagak. Burung gagak adalah burung pemakan segala, omnivora, makan biji-bijian, juga makan daging, bahkan makan bangkai. Itulah sebabnya hukum Taurat, Imamat pasal 11 ayat 15 dan Ulangan pasal 14 ayat 14 menjadikan burung gagak itu sebagai burung yang haram untuk dimakan. Dianggap sebagai burung yang menjijikkan, burung yang najis. Yesaya pasal 34 ayat 11 mengatakan bahwa burung gagak adalah burung yang melambangkan penghakiman dan kehancuran. Jadi burung gagak di mata orang Israel adalah burung yang sama sekali tidak berharga. Burung yang najis, burung yang menjijikan, burung yang haram, yang melambangkan penghakiman, melambangkan kehancuran. Tetapi burung yang tidak berharga ini diberi makan oleh Allah. Itulah kasih pemeliharaan Allah. Dan Tuhan Yesus membicarakan hal ini, menyebut ini berdasarkan firman Tuhan. Bangsa Israel yang terbiasa membaca kitab suci, tidak seperti kita yang jarang membaca kitab suci. Bukan menuduh, saya yakin kalian tidak melakukannya. Nah,
Bangsa Israel adalah bangsa yang suka membaca kitab suci. Jadi mereka tahu betul. Ayub pasal 38 ayat 41 mengatakan, ketika burung gagak berkokok anaknya meminta makan, Allah lah yang memberi makan anak-anak gagak. Mazmur 147 ayat yang ke-9 mengatakan, Allah lah yang memberi makan anak-anak gagak. Jadi Tuhan Yesus mengutip firman Allah dalam Perjanjian Lama untuk mengatakan bahwa burung gagak yang tidak berharga saja dipelihara oleh Allah. Apalagi kita, orang-orang yang jauh lebih berharga dari burung gagak. Ayat 27, Lukas pasal 12 ayat 27 dan 28. Tuhan Yesus berkata, pandanglah bunga bakung di padang atau di ladang, yang tidak memintal, tidak menenun, tetapi didandani Allah dengan luar biasa. Sehingga Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Bapak Ibu, dan bunga bakung itu adalah bunga rumput yang pendek umurnya. Pagi berbunga, sore sudah layu, dan kemudian kering, besok biasanya diambil sebagai bahan bakar, sudah dibuang ke dalam api. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jikalau rumput saja yang hari ini ada besok sudah dibuang ke dalam api, didandani oleh Allah, apalagi kamu, hei orang yang kurang percaya. Jadi bunga bakung yang umurnya pendek saja dipelihara oleh Allah, apalagi kita yang umurnya panjang. Jadi melalui perumpamaan analogi dengan gagak dan bunga bakung, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Burung gagak yang tidak berharga saja dipelihara Allah, apalagi kamu yang berharga. Bunga bakung yang umurnya pendek saja diberi keindahan, didandani oleh Allah, apalagi kamu pasti akan dipelihara oleh Allah. Jadi janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Kekhawatiran itu adalah milik bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lukas pasal 12 ayat 30. Tetapi Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Perhatikan pergantian subjek. Ketika bicara tentang gagak, Tuhan Yesus berkata, Allah memelihara burung gagak. Ketika bicara tentang bunga bakung, Tuhan Yesus berkata, Allah mendandani bunga bakung. Subjeknya Allah, pencipta. Pencipta memelihara ciptaannya, hubungannya umum. Tapi ketika bicara tentang orang percaya, Tuhan Yesus berkata, Bapamu tahu kebutuhan. Hubungannya khusus, bukan pencipta dengan ciptaan, tapi Bapa dengan anak. Hubungannya intim sekali. Itulah kasih pemeliharaan Allah kepada kita. Bukan sekedar sebagai pencipta, tapi sebagai Bapa. Ada kewajiban, ada tanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya. Maka kita jadi ingat ucapan Tuhan Yesus, Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang di antaramu yang kalau anaknya minta roti diberi batu, kalau anaknya minta ikan diberi ular? Enggak ada. Jadi jikalau kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberi kepada orang yang meminta kepadanya. Oh, luar biasa sekali kasih pemeliharaan Allah. Hubungannya bukan sekedar pencipta dengan ciptaan, tapi Bapak dengan anak. Ada hubungan yang khusus, ada hubungan yang akrab, ada kewajiban, ada tanggung jawab di sana. Allah sebagai Bapa memelihara kita, anak-anaknya. Jadi apa yang harus kamu khawatirkan akan hidup ini? Akan apa yang kamu makan, minum, atau pakai? Masih ada yang khawatir akan hidupnya? Oh, sudah tidak ada yang angkat tangan, berarti sudah tidak khawatir semua. Bagus ya. Jemaat seringkali mengeluh kepada saya, khawatir akan hidupnya. Udah tidak usah khawatir. Kita bisa belajar dari cecak. Amsal pasal 30 ayat 28 berkata, cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, dia juga ada di istana-istana raja. Amsal ingin mengajarkan suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, cecak itu binatang purba. Dia ada zaman dahulu, sampai sekarang masih ada. Beberapa hewan sudah punah, tidak ada lagi. Tapi cicak masih eksis sampai sekarang. Padahal cicak itu binatang yang lemah, tidak berdaya. Wah, apalagi kalau kita menilai kehidupan cecak. Cecak itu ada di mana-mana. Dia ada di perkotaan, ada di pedesaan.
Dia ada di gubuk derita, dia juga ada di istana raja, di istana negara. Cicak eksis ada di mana-mana. Padahal kehidupannya, kalau kita menempatkan diri sebagai cicak, saya yakin kita akan stres, terlalu banyak khawatir. Bayangkan, cicak cuma bisa merayap di dinding. Makanannya umumnya serangga, serangga umumnya bisa terbang. Cicak makan laron, laron bisa terbang. Cicak makan nyamuk, nyamuk bisa terbang. Kalau kita menempatkan diri sebagai cicak, saya yakin kita stres, khawatir. Tuhan Allah, kamu menciptakan aku cicak, kan tahu aku cuma bisa merayap di dinding, makananku bisa terbang semua Tuhan, bagaimana aku bisa makan? Wah, kalau kita menempatkan diri sebagai cicak, stres enggak? Oh, stres ya. Nah, cuma bisa merayap di dinding, makanannya semua bisa terbang, bagaimana mungkin aku bisa makan ya Tuhan? Kalau kita melihat apa yang kelihatan, rasanya tidak mungkin. Hidup kita banyak khawatir. Tapi kalau kita melihat dengan iman, melampaui apa yang kelihatan, yakin akan kasih pemeliharaan Tuhan, kita tidak akan khawatir, tidak akan stres. Cicak tidak pernah stres. Tidak ada penyelidikan stres, cicak stres. Kenapa? Karena hidup cicak dipelihara Tuhan. Cicak sekalipun merayap di dinding, Tuhan menciptakan binatang yang namanya laron. Binatang yang gobloknya minta ampun ya. Setiap kali ada cahaya, dia muter-muter ngelilingi cahaya. Makanya cicak itu cukup datang ke rumah-rumah penduduk, standby di atap sekitar lampu. Cicing bae ya. Ngadugaan datang nasiraru ya. Duduk diam nunggu datangnya laron ya. Begitu laron datang, hap, lalu disantap. Cicak cuma bisa merayap di dinding, laron bisa terbang. Tapi nyatanya cicak bisa makan laron. Kenapa? Karena Allah pencipta memelihara ciptaannya. Loh, itu kan sejak kecil kita sudah diajarin ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu bukan sekedar lagu anak-anak, itu lagu tentang kasih pemeliharaan Allah. Jadi minggu depan tolong dimasukkan sebagai lagu rohani. Kita lagi khawatir langsung nyanyi, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak cuma bisa merayap, nyamuk bisa terbang, tapi cicak bisa makan tuh. Kenapa? Karena Allah pencipta menciptakan makanan untuk cicak. Itulah iman kepada Allah. Kalau kita hanya melihat yang kelihatan, hidup kita dipenuhi rasa khawatir. Tapi kalau kita melihat dengan iman seperti Abraham, hidup kita lepas dari rasa khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Karena Allah pencipta itu bersedia menjadi Bapa bagi setiap kita. Dalam satu hubungan yang intim, yang akrab, ada kewajiban, ada tanggung jawab untuk memelihara setiap kita. Jadi kau jangan khawatir akan hidup, akan apa yang kamu makan, minum. Ada yang masih khawatir? Itu kekhawatiran milik orang-orang bangsa-bangsa yang tidak percaya. Orang yang percaya, hidupnya pasti tidak akan khawatir. Saya yakin walaupun tidak ada yang mengangkat tangan, hatinya masih dipenuhi rasa khawatir ya. Karena saya ketemu dengan jenis, aduh Pak, hidupnya susah Pak, banyak cobaan. Saya bilang, Bu, Pak, namanya hidup itu pasti banyak cobaan. Itulah hidup, banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Kalau banyak saweran namanya dangdutan ya. Jadi yang namanya hidup pasti banyak cobaan. Itulah hidup. Ya, tapi Pak, bukan cuma banyak Pak, cobaan itu juga berat. Yang namanya cobaan itu pasti berat. Kalau ringan namanya cobain. Ya, cobain rotinya kakak, nah itu pasti kecil ringan. Kalau besar namanya doyan ya. Jadi cobain itu mesti kecil, cobaan itu pasti berat. Dan Paulus mengerti betul akan hal ini, karena itu dia mengingatkan jemaat Korintus akan kasih pemeliharaan Tuhan. Paulus berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Berarti kan pencobaan-pencobaan diulang jamak berarti banyak. Jadi orang Kristen juga mengalami pencobaan, bahkan banyak, tapi tenang. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tepuk pundak di sebelahmu, mungkin itu suamimu, temannya, tenang. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
yang mungkin sambil dengarkan khotbah masih mikir dagangannya, harus bayar karyawan, harus bayar, tenang, tenang. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Bahkan dilanjutkan, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Allah memberi kita apa? Jalan keluar, sehingga kita kuat menanggungnya. Oh, jalan keluar itu penting Bapak Ibu. Apalagi kita hidup di Indonesia yang sama sekali tidak memberikan jalan keluar. Ada banyak masalah ngandalkan pemerintah. Wah, jangankan memberi jalan keluar, kadang-kadang malah nutupi jalan keluar. Bahasa Indonesia itu bahasa yang kaya dengan kosakata. Kalau kita bicara misalnya beras, bahasa Inggris cuma kenal satu kata, rice, ya, beras. Tapi orang Indonesia itu, bahasa Indonesia kaya dengan kosakata. Beras itu nggak langsung disebut beras. Kalau masih nempel di pohon, dia disebut bulir padi, karena masih ada kulitnya. Ketika dia sudah dirontokkan dari pohonnya, dia nggak disebut beras, dia disebut gabah, karena masih ada kulitnya. Nah, ketika disosoh, diselep, ya, kulit sosohan pertama disebut dedak, sosohan kedua disebut bekatul. Nah, intinya baru disebut beras. Bagian dalamnya itu kalau bentuknya utuh, kalau bentuknya pecah-pecah namanya menir, tidak disebut beras. Begitu dimasak namanya ganti lagi. Kalau dimasak dengan cara ditanak namanya nasi. Itu kalau campuran airnya pas. Kalau kebanyakan nyebutnya bubur, ya. Kalau terlalu banyak disebut tajin. Itu kalau ditanak. Kalau dikukus lain lagi, tidak disebut beras. Kalau dikukus dengan cara dibungkus pakai daun kelapa namanya ketupat. Kalau dibungkus pakai daun pisang namanya lontong. Itu kalau kosong tidak ada isinya. Kalau diisi daging cincang kasih potongan cabai namanya arem-arem. Jadi beras rice kalau dalam bahasa Indonesia namanya tuh bisa banyak, kaya dengan kosakata. Tapi Bapak Ibu percaya atau tidak, bahasa Indonesia yang kaya dengan kosakata, ketika bicara soal keluar tidak ada alternatif, tidak ada kata lain. Tes kita coba. Ke atas kita nyebutnya apa? Ke atas nyebutnya apa? Naik. Ke bawah kita menyebutnya turun. Ke dalam kita menyebutnya masuk. Keluar? Coba ingat-ingat. Ke atas naik, ke bawah turun, ke dalam masuk, keluar. Tidak ada alternatif jalan keluar loh. Itu menandakan hidup di Indonesia begitu sulit. Tidak ada alternatif jalan keluar. Sampai bahasa Indonesia tidak menyediakan alternatif untuk jalan keluar. Ke atas naik, ke bawah turun, ke dalam masuk, keluar, minggat sana. Tidak ada alternatif. Tapi puji Tuhan, bagi orang yang punya Allah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan kalau kita mengalami pencobaan, Allah akan memberikan kita apa? Jalan keluar. Jadi masalah itu bukan lagi masalah bagi kita, karena masalah itu merupakan akronim singkatan. Masalah masih ada Allah. Selama masih ada Allah, Allah itu akan menjadi Bapa bagi kita, yang memelihara kehidupan kita. Jadi janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Masih ada yang khawatir? Masih ada yang khawatir? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada khawatir, khotbah selesai di sini. Panjang-panjang buat apa? Orang sudah paham semua, ya. Kan tujuannya supaya dari khawatir menjadi tidak khawatir. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya Allah, bangsa-bangsa kafir. Tetapi kita orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak yang dipelihara oleh Bapa kita di surga. Jadi janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berbahagialah kita yang menjadi anak-anak Allah, karena Allah kita menjadi Bapa yang punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memelihara hidup kita, mencukupi kebutuhan kita, memberi makan, minum, dan pakai. Kalau cicak saja dipelihara, masa sih kita tidak?
Kalau burung gagak saja dipelihara, masa sih kita tidak? Kalau bunga bakung saja dipelihara, masa sih kita tidak? Sesuatu yang tidak berharga aja dipelihara Allah, sesuatu yang umurnya pendek aja dipelihara Allah, apalagi kita yang berharga dan memiliki umur yang jauh lebih panjang. Belajar untuk hidup dengan iman, melampaui apa yang kelihatan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, karena tadi saya mengawali khotbah dengan pantun, saya juga akan mengakhirinya dengan pantun. Ini pantun-pantun jadul, Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Persoalannya saya kan sudah mandi, untuk apa menumpang mandi? Apalagi sekarang sudah ada kamar mandi ya, buat apa cari sumur di ladang? Tapi tidak apa-apa, namanya juga pantun jadul ya, kita lanjutkan saja. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Catasio, hati pendeta, gaya seniman. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kami mendengarkan firman-Nya yang begitu indah, yang menjadi pedoman bagi kita sehari-hari. Biar kita jangan khawatir terus ya. Dan juga mengucapkan terima kasih Bapak, biar boleh menjadi semangat untuk semua orang. Mau pulang ke Semarang tiap hari harus pantun ya Pak. Namanya bunga telang bukan benalu, mau pulang foto dulu.